aja arti. Jadi hari ini itu adalah hari melewakan Datuk Bagindo dan Kumiang di Kota Padang. Sebelumnya sebulanan lalu Allah ditagakkan gala Datuk Bagindo dan Kumiang dan dilewakan di Saniabakan. Nah, jadi kegiatan yang kini juga kan karena Padang itu pusat kota, awaknya mengundang kolega-kolega yang terutama di pusat, yang dari kementerian, ya kita undang dari, kebetulan saya dari dulu pernah di TNI, kita undang teman-teman di TNI, kemudian sejawat, dokter, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, semuanya kita undang. Nah, karena tidak dimungkinkan di Saniabakan, maka kita hadirkan di Padang supaya tidak dijatuh. Sekaligus kita ingin mengajak juga dalam hal ini gubernur untuk bisa memanfaatkan momen ini dan memperkenalkan bahwa orang Minang ini punya suatu bukan kejadian ya, peristiwa adat. Jadi bukan peristiwa budaya ya. Peristiwa adat yang sebenarnya itu, kalau adat itu kan keseharian kita. Jadi kebetulan saya dikukuhkan sebagai Datuk Bagindo dan Kumiang yang merupakan Gala Saku. Kaum Koto Balanti Balahan Saniabakan. Jadi nah, karena ini adalah Gala Saku. Saku itu kan sebenarnya bukan gala, bukan pemberian dalam pengertian penghormatan. Tapi memang kalau di adat itu dikatakan tabasuk dari bumi turun dari langit. Ya. Jadi memang udah terahnya di sana. Sehingga memiliki implikasi yang sangat kuat dalam struktur biologisnya. Biologis artinya apa? Saya sebagai nenek mama, sebagai datu, itu benar-benar memiliki tanggung jawab yang kuat sebagaimana yang disampaikan kalau Pangku Kacang Pelimbian dan Jago Negari sampai punasi. Nah, saya merasa ini adalah, kalau kita baca sejarah, banyak datu-datu atau pemangku adat itu memang menumpahkan darahnya dalam pembelaan apabila negeri ini terancam kan. Nah, ini kalau saya memaknainya seperti itu, jadi ini bukan suatu peristiwa budaya, tapi ini adalah suatu peristiwa adat yang harusnya bisa kita perkenalkan ke seluruh dunia. Kebetulan saya punya kolega di ASEAN ya, dan saya mengundang kebetulan juga yang hadir mungkin Malaysia yang merasa ada ikatan batin barangkali ya. Tetapi kalau yang teman-teman kita misalnya dari Kerajaan Champa dan itu, ada juga teman yang saya undang, tapi mereka support tapi nggak undang. Kurang lebih seperti itu. Pesan-pesan ke anak penakan. Iya, melihat sekarang kondisi anak penakan, kemudian di ranah Minang sekarang sudah banyak pergeseran budaya itu sudah jauh gitu. Kira peran Datuk nanti apa kira bisa diberikan? Ya tentu sebenarnya yang utama kalau menurut saya ekonomi dulu ya. Orang berbuat sesuatu itu kadang-kadang karena masalah ekonomi. Kan kalau kata Rasulullah itu fakir itu dekat dengan kafir. Tentu sebagai mama ya, saya akan mendukung ini. Saya akan dorong kemenakan kita, akan kita bantu lah supaya jaringan kita itu dimanfaatkan untuk membangun SDM. Ya, nah SDM dibangun tentu dengan pembangunan ekonomi. Ya. Dan harapannya ya kita bisa menjadi contoh tauladan bagi mereka, dan jangan sampai tungkek membawa rabah kan gitu. Nah, segenap jaringan kita ya, misalnya pengalaman dengan teman-teman yang bagus, yang baik, kita dorong keponakan kita, dorong anak kita, dorong kaum kerabat kita ya, dan kita bantu mereka kalau kesulitan ya,
Kenapa tidak sekolah misalnya? Kenapa berbuat ini, berbuat itu? Kalau saya melihat persoalan utama di negeri kita saat ini adalah persoalan ekonomi. Ini mungkin yang perlu kita bersamai, kita kolaborasikan antara Datuk, antara pemerintah mungkin ya, ini mama, segala macam. Kurang lebih seperti itu. Sebelum seseorang itu diangkat menjadi datuk, tentu ada sasaran yang harus dipenuhi seperti apa itu persiapannya. Kalau saya melihat itu karakter ya. Ada orang yang walaupun dia mampu, cuman nggak punya karakter datuk. Kalau karakter datuk itu kan ya itu, kalau paku kacang belimbiang itu. Ada orang yang cukup menyelesaikan dirinya dia sendiri. Dia nggak peduli yang penting dia selesai sama dia dan keluarganya. Dan ada orang yang memang walaupun mungkin secara ekonomi dia nggak terlalu berlebihan, tapi kebersamaan keinginan dia untuk memberi itu atau mengayomi dan menjadi leader untuk masyarakat ini ya ada. Jadi menurut saya yang utama itu adalah itu yang tabasuk dari bumi turun dari langit itu sebenarnya memang karakter dari orang itu yang tentu mungkin kalau kita melihat ya sangat dimungkinkan dibentuk oleh lingkungannya. Ya. Baik, jadi menurut saya sih mungkin kalau tadi ditanya apa syaratnya mungkin ya kalau menurut saya 3 ya. Yang pertama ya tentu dia jabatan barangkali, ekonomi dan fisiknya dia. Nah karakter sih udah pasti. Baik, kembali studio Ajari TV John Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.